Nah, pasti banyak sekali pasangan muda-mudi yang baru saja menikah ingin cepat-cepat segera mendapatkan momongan. Namun, biasanya ada juga pasangan yang sudah lama menikah namun tak kunjung dikaruniai buah hati. Nah, bagaimana caranya supaya pasangan suami istri ini bisa segera mendapatkan momongan? Langsung disimak ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Caranya agar bunda dan suami bisa segera mendapatkan momongan, bunda dan suami wajib sekali melakukan tips-tips berikut ini. Tips yang pertama, bunda mulai sekarang harus bisa membuat hati dan pikiran itu benar-benar rileks dan tenang. Baik istri maupun suami itu harus hati, pikiran, jiwanya itu harus benar-benar tenang dan rileks. Karena biasanya untuk program hamil, apalagi untuk pasangan yang sudah lama tak kunjung hamil, itu biasanya hati dan pikirannya sangat stres, memikirkan kenapa kok saya belum juga hamil, dan juga stres karena biasanya omongan-omongan tetangga yang menanyakan, kok sudah lama menikah tapi kok belum hamil juga. Nah, seperti itu biasanya itu akan membuat bunda dan suami, terutama istri, itu akan menjadi beban pikiran yang amat teramat membebani, sehingga membuat kita sebagai istri itu stres. Saat bunda stres, banyak beban pikiran, itu akan meningkatkan yang namanya hormon stresor dalam tubuh bunda, sehingga bunda jika pikiran, jiwanya dan hatinya itu stres, itu akan membuat seluruh organ atau seluruh anggota tubuh bunda merasakan kaku, tegang, dimana saat bunda melakukan HB bareng suami itu pun akan dalam kondisi yang tidak tenang, tidak bisa rileks, akan tegang, dan juga akan menghambat proses bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Untuk itu bunda, supaya proses pembuahan, proses bertemunya sel sperma dengan sel telur itu bisa berjalan dengan lancar, bunda mulai sekarang harus rileks dulu, harus tenang dulu pikirannya, harus percaya dan optimis. Jika bunda dan suami sehat, pasti akan segera hamil. Nah, tips berikutnya, mulai sekarang bunda harus menjaga pola hidup bunda menjadi pola hidup yang sehat. Kalau bisa, bunda harus makan makanan yang memenuhi gizi seimbang. Dan bunda harus menghindari makan makanan yang junk food atau instan. Kemudian bunda juga harus minum banyak air putih. Selanjutnya, bunda harus olahraga yang cukup. Jangan sampai bunda tidak pernah melakukan olahraga. Karena olahraga itu sangat penting sekali untuk memperlancar aliran darah bunda dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh bunda. Apalagi khusus istri yang memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, itu biasanya hormon dalam tubuh, terutama hormon estrogennya itu akan meningkat dan tidak seimbang, sehingga menyebabkan proses pembuahan itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, supaya semua prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar, bunda harus mengurangi dulu berat badan bunda ke berat badan yang normal atau ideal. Nah, tips selanjutnya, sebaiknya bunda harus rencanakan kehamilan bunda nanti supaya menjadi kehamilan yang sehat. Paling tidak minimal 3 bulan sebelum bunda hamil atau sebelum bunda dinyatakan positif hamil, bunda terlebih dahulu mengkonsumsi vitamin untuk menunjang proses kehamilan nantinya. Yaitu paling tidak bunda 3 bulan sebelum hamil mengkonsumsi 3 vitamin. Yang pertama adalah vitamin penambah darah,
yang kedua adalah asam folat, dan yang ketiga itu adalah vitamin E. Nah, vitamin tambah darah ini tujuannya untuk supaya Bunda bisa hemoglobin dalam darahnya itu normal atau stabil ya. HB dalam darah normalnya kalau kita tidak sedang hamil itu 12 gram per sen. Namun ketika sudah hamil nanti normalnya 11 gram per sen. Jangan sampai Bunda saat sebelum hamil HB darahnya rendah, karena jika sudah rendah nantinya saat hamil akan semakin rendah. Nah, untuk itu supaya menjaga saat nanti Bunda dinyatakan positif hamil supaya HB darahnya normal, mulai sekarang ini perbaiki HB darah Bunda. Kalau perlu Bunda cek HB darah terlebih dahulu di puskesmas terdekat atau di laboratorium terdekat. Nanti dari hasil HB darahnya itu dinyatakan berapa, apakah sudah normal atau sudah di bawah normal atau mengalami HB darah yang rendah. Karena HB darah yang rendah itu Bunda nantinya akan mengalami gejala yang namanya gejala anemia. Nah, gejala tersebut biasanya akan mensusahkan Bunda saat program hamil. Jadi proses pembuahan Bunda nanti akan tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu Bunda yang pertama harus mengkonsumsi vitamin penambah darah sehari sekali. Namun jika hasil laboratorium dinyatakan HB darah Bunda rendah, Bunda harus mengkonsumsi vitamin tambah darahnya sehari 2 tablet. Kemudian yang kedua adalah vitamin yang mengandung asam folat. Asam folat ini berfungsi untuk membantu penyerapan penambah darah dan juga untuk mensehatkan kandungan Bunda atau organ reproduksi Bunda. Kemudian yang terakhir itu adalah vitamin E. Vitamin E ini juga sangat berfungsi untuk membantu kesuburan organ reproduksi Bunda. Nah, dari ketiga vitamin ini wajib Bunda konsumsi selama program hamil. Paling tidak 3 bulan sebelum program hamil atau 3 bulan sebelum menikah jika belum menikah, atau jika sudah menikah untuk mengejar 3 bulan sebelum menikah itu langsung saja Bunda minum ketiga vitamin ini saat sudah menikah ya. Diminumnya sehari sekali semuanya, setiap hari tidak apa-apa, karena ini vitamin bukan obat, itu tidak apa-apa untuk diminum setiap harinya, itu akan tetap aman dan juga menunjang daya tahan tubuh Bunda sendiri. Kalau Bunda daya tahan tubuhnya sehat, kuat, nantinya proses program hamil Bunda akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk suami, apakah boleh mengkonsumsi ketiga vitamin ini? Nah, jawabannya boleh sekali. Kalau perlu bisa ditambah dengan vitamin C. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, stamina suami, juga untuk menjaga kualitas sperma dari suami. Nah, tips selanjutnya, Bunda dan suami tidak boleh capek-capek dalam bekerja atau tidak boleh kecapean. Jika Bunda bekerja, Bunda tidak boleh melakukan pekerjaan yang dapat membuat Bunda sangat kelelahan atau kecapean. Jika Bunda sebagai ibu rumah tangga lakukan pekerjaan rumah itu secukupnya. Nah, jangan terlalu berat melakukan pekerjaan rumah. Jika pekerjaan rumah terlalu berat dan membuat Bunda kecapean, itu dapat menurunkan daya tahan tubuh Bunda. Tips selanjutnya, sebaiknya Bunda setelah menikah lakukanlah HB bareng suami itu ketika masa subur. Karena di mana masa subur itu adalah sel telur itu akan siap untuk dibuahi oleh sperma. Jadi ketika masa subur tersebut Bunda harus wajib melakukan HB bareng suami. Untuk posisi HB bareng suami itu bebas senyaman Bunda, asalkan ketika sperma sudah masuk ke dalam rongga atau liang senggama, Bunda tidak boleh langsung berdiri. Sebaiknya Bunda tetap tiduran telentang. Kalau bisa bokong itu harus diganjel dengan bantal. Bokong harus lebih tinggi dari kepala supaya nantinya sperma yang masuk tersebut tidak akan tumpah dan dapat masuk dan bertemu dengan sel telur nantinya. Usahakan saat HB bareng suami itu suami maupun istri harus bareng-bareng klimaksnya, harus bareng-bareng mencapai puncak klimaks bersama. Karena saat keduanya sudah mencapai puncak klimaks secara bareng-bareng bersamaan, itu akan memudahkan sel sperma itu dapat masuk dengan sempurna ke dalam rahim dan nantinya akan bertemu dengan sel telur di saluran indung telur.
Saat penetrasi atau saat Mr. P sudah masuk ke dalam liang senggama, itu usahakan masuknya itu benar-benar mencapai ujungnya. Itu harus benar-benar masuk sampai ke dalam, sampai mentok. Jangan hanya ujungnya saja atau baru di luar sudah keluar. Nah, harus benar-benar masuk sampai benar ke dalam, sampai mentok. Kemudian usahakan sperma pun harus keluar saat Mr. P ini sudah benar-benar masuk sampai ke dalam, ya, sampai mentok itu tadi. Kemudian saat sudah masuk itu jangan langsung dilepas, ditahan dulu beberapa menit, 5 menit boleh, dan setelah itu dikeluarkan pelan-pelan. Kemudian bokong istri diganjel dengan bantal itu tadi. Selain melakukan HB saat masa subur, pasangan suami istri juga sangat bagus melakukan HB saat di waktu pagi hari, karena saat pagi hari itu hormonnya lagi tinggi-tingginya. Jadi bunda harus banyak-banyak melakukan HB itu di waktu pagi hari, dan jarak waktu HB-nya itu harus paling tidak seminggu 2-3 kali. Tidak boleh keseringan dan tidak boleh juga kelamaan, karena normalnya sperma itu diperbarui setiap 3 hari sekali. Jadi supaya spermanya itu kualitasnya bagus, kualitasnya sehat dan fresh, bunda harus melakukan HB-nya setiap 2-3 kali dalam seminggu. Tips terakhirnya adalah jika semua sudah bunda lakukan, bunda juga boleh melakukan yang namanya cek kandungan atau dengan USG untuk memastikan benar-benar kondisi organ reproduksi, rahim bunda, sel telur bunda, saluran telur bunda semuanya normal, tidak ada kelainan dan tidak ada ditemukan penyakit. Semua bisa dideteksi dengan melakukan USG. Nanti dari hasil USG biasanya jika ditemukan adanya kelainan atau adanya penyakit, bunda akan disarankan atau dirujuk untuk melakukan cek laborat. Nah, untuk suami juga sama, wajib melakukan cek laborat untuk kualitas spermanya. Jadi nanti spermanya yang dicek di laborat. Untuk USG istri paling tidak lakukan USG 2 dimensi. Atau lebih bagusnya lakukan USG secara USG transvaginal. Bedanya jika USG 2 dimensi itu nanti dilakukan hanya di permukaan perut saja. Nah, untuk USG yang transvaginal itu USG-nya alatnya akan dimasukkan melalui liang senggama atau di rongga vagina. Nanti alat USG-nya akan dimasukkan dan dokter akan melihat nanti hasilnya bagaimana. Apakah sel telurnya dalam kondisi bagus, apakah ada kelainan atau penyakit yang ditemukan, nanti akan terlihat semuanya. Namun biasanya USG transvaginal ini untuk khusus yang program hamil itu baik dilakukan ketika masa subur. Jadi ketika masa subur bunda bisa langsung melakukan USG transvaginal ini. Oke bunda, cukup sekian tips dari Bidan Irawati agar bunda dan suami segera mendapatkan momongan. Nah, lakukan tips yang tadi Bidan Irawati sampaikan mulai dari sekarang. Bidan Irawati doakan buat bunda dan suami yang belum mendapatkan momongan akan segera mendapatkan momongan. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.